Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian kelas 7? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu sehingga kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang lalu saya sudah menerangkan tentang materi fauna di Indonesia. Apa itu fauna? Kalau kita berbicara tentang fauna berarti kita berbicara tentang hewan-hewan yang ada di suatu wilayah. Dan apa itu flora? Flora itu adalah tumbuh-tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan yang ada di suatu wilayah. Nah, sekarang kita masuk kepada flora di Indonesia. Flora di Indonesia itu dibagi atas 4. Kalau fauna kemarin dibagi atas 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah atau peralihan, dan fauna bagian timur. Kalau dia flora di Indonesia dibagi 4. Ada fauna yang flora dengan Sumatera, Kalimantan, ada flora Jawa Bali, ada flora kawasan Wales atau peralihan, dan ada flora bagian Papua. Inilah flora. Kalau kemarin flora dan fauna itu dibagi 3 atas garisnya, garis dibagi oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, maka flora ini dibagi 4. Nah, seperti itu. Kita lihat. Sebelum kita masuk kepada flora di keempat bagian ini, kita belajar dulu tentang iklim Köppen. Ya, jadi kita tahu iklim Köppen. Iklim Köppen itu dibuat oleh seorang ahli yang bernama si Köppen. Kemudian dia membaginya A, B, C, D. Nah, A itu adalah iklim tropis. Ya. Kemudian dia membagi iklim tropis itu atas 3, yaitu F, M, dan W. Ya, F itu adalah hutan hujan tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Kemudian M, curah hujannya cukup. Dan kemudian W, curah hujannya sedikit atau dia iklimnya iklim kering. Maka sering dibuat AF berarti iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. AM iklim tropis dengan curah hujan yang cukup. Dan ada AW iklim tropis dengan curah hujan sedikit atau dia kering. Nah, sekarang kita lihat Sumatera, Kalimantan. Iklimnya adalah iklim AF, curah hujannya tinggi sehingga kelembapannya tinggi. Kita tinggal di Pulau Sumatera. Ya, jadi Sumatera, Kalimantan, dia beliau di Pulau Sumatera dan di Pulau Kalimantan itu curah hujannya tinggi. Sehingga ada yang disebut dengan hutan hujan tropis. Ya, hutan hujan tropis. Nah, kita lihat apa yang ditinggal, apa ciri-cirinya. Nah, seperti curah hujannya tinggi, kelembabannya tinggi, ya, tanahnya subur. Nah, seperti itu. Nah, flora yang ada di hutan hujan tropis atau di Sumatera Kalimantan, ya, kita lihat ada kayu meranti, ya. Kemudian ada hutan mangrove. Nah, hutan mangrove kalau kita lihat di sepanjang Sumatera itu banyak hutan mangrove. Hutan mangrove itu adalah hutan di mana di pinggir pantai, ya, untuk menahan air pasang, untuk menahan gelombang pasang apabila terjadi pasang sehingga tidak terjadi yang namanya banjir. Nah, seperti itu. Itu ditahan oleh mangrove namanya, ya, pohon mangrove. Kemudian kita lihat ada Rafflesia arnoldi dan ada bunga bangkai. Jadi beda antara Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai. Nah, kita lihat ini gambarnya, ya. Gambar daripada Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai. Kita lihat. Kemudian kita masuk kepada bagian Jawa Bali, yaitu tadi Sumatera Kalimantan. Jadi hutan di Sumatera dan hutan di Kalimantan itu hampir sama ciri-cirinya. Itulah dia tadi. Oke. Kemudian Jawa Bali. Jawa Bali ini dibagi hutannya itu atau iklimnya itu, floranya itu dibagi Jawa bagian barat, Jawa bagian timur, dan Jawa bagian tengah dan timur. Nah, kalau di bagian barat itu ada iklimnya iklim AF, ya, iklim tropis dengan curah hujan tinggi. Dan kemudian di iklim di bagian timur ada iklim AM dan AW. Ada dia jadi hutan hujan tropis, tapi kelembabannya sedikit.
Udah, hutannya itu curah hujannya sedikit. Apa yang ada di sana? Ada Taman Ujung Kulon namanya. Ya, kalau dia faunanya ada badak bercula 1, yaitu di Ujung Kulon. Tamannya ada Taman Ujung Kulon. Nah, badak bercula 1 itu salah satu hewan khasnya Indonesia di bagian barat yang dilindungi. Nah, itu di Ujung Kulon juga badak bercula 1. Kemudian iklim Af, ya, di bagian tengah dan timur. Ya, ada namanya hutan muson tropis. Ya. Nah, apa contohnya? Kayu jati, sabana tropis. Apa itu sabana? Sabana itu adalah padang rumput yang luas. Biasanya orang memakai padang rumput yang luas itu untuk mengembalakan sapinya, mengembalakan dombanya. Itu padang rumput ya. Ya. Jadi kayu jati ini terkenal. Kalau kalian sering melihat perabot-perabot dari jati, inilah dia. Kalau di Sumatera itu nggak ada, kayu jatinya ada tapi sedikit. Kenapa bisa membuat seperti itu? Alamnya berbeda dan itu paling banyak di floranya Jawa, Bali. Kemudian kita lihat kawasan Wales, peralihan nih dia Wales. Ya. Bagian tengah dan bagian timur itu dipisahkan oleh garis Wales. Ya. Apa yang ada di wilayah peralihan? Biasanya wilayah di kawasan Wales atau peralihan itu adalah tumbuhan dan hewan yang endemi atau yang khas daripada wilayah tersebut. Kalau kemarin kita belajar, apa hewan peralihan? Salah satu contohnya faunanya yaitu komodo. Begitu juga dengan tumbuhannya. Ya, jadi ada dia sabana tropis di Pulau Komodo. Ini dia, ini terkenal itu ya, sabana ya, padang rumput yang luas. Kemudian kita lihat di Papua. Papua itu adalah wilayahnya curah hujannya cukup tinggi ya. Apa yang tumbuh-tumbuhan khas daripada flora daripada Papua? Ada namanya pohon eukaliptus ya. Nah, pohon eukaliptus ini juga ada di Australia. Nah, jadi dia bergabung atau istilahnya sama, ada samanya gitu. Jadi seperti fauna juga ya, fauna di bagian timur ya, biasa dikatakan dengan fauna Australis. Kalau asiatis dia di bagian barat, peralihan tengah ya, Australis. Ya, jadi ada kesamaan antara flora dan fauna antara bagian timur Indonesia dengan negara Australia. Kemudian ada nipah. Ya, ini nipah ya. Kita lihat. Jadi inilah pembagian flora di Indonesia. Ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, kawasan Wales dan juga Papua. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini sangat-sangat kaya dan sangat-sangat subur, sehingga Indonesia ini hutannya dikatakan salah satu paru-paru dunia. Ya, kenapa dikatakan paru-paru dunia? Karena hutannya sangat lebat, kemudian banyak hutan hujan tropis. Nah, sehingga dikatakan paru-paru dunia. Oke, anak-anak ibu sekalian, inilah dia materi kita pada hari ini tentang flora di Indonesia. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang flora dan fauna di Indonesia. Ini aja yang bisa Ibu sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.